Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Febriansyah, NPM 161215. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Siswa Mengenai Pendidikan Seks, Studi Deskriptif Kualitatif pada Siswa Kelas Atas SDN Bandungan 03 Kabupaten Semarang. Latar belakang saya mengambil tema ini adalah pada zaman era modern ini, kemajuan teknologi turut serta merubah perilaku sosial di kalangan generasi muda, mengakibatkan semakin terbukanya informasi yang mengandung seks di tengah masyarakat, utamanya anak usia dini. Seks menjadi bagian penting dan selalu muncul di dalam suatu teknologi. Salah satu contohnya adalah ketika kita membuka media sosial, akan ada situs yang menampilkan bentuk promosi iklan yang mengandung unsur seksualitas. Akibatnya anak mendapatkan informasi seksualitas lebih dini, sehingga kebutuhan anak memahami seks dengan baik, dengan benar, sehingga pendidikan seks memang sangat dibutuhkan. Banyak terjadi kasus tindak kekerasan seksual dan kejahatan seksual terhadap anak usia dini dan tidak menurun, melainkan semakin meningkat. Kekerasan seksual pada anak terutama mempunyai dampak negatif yang besar dalam hidupnya. Salah satunya adalah kecemasan, dan ada yang kedua perilaku agresif sampai mengakibatkan bunuh diri. Sehingga pengetahuan seks pada anak kiranya dapat mencegah terjadinya penyimpangan sosial, perbedaan kelamin, dan cara bergaul lawan jenis. Pendidikan seks masih dirasa tabu untuk diberikan kepada anak, utamanya anak usia dini. Padahal selain guru, orang tua juga berperan penting karena pendidikan seks diperoleh dari keluarga. Banyak anak yang menganggap keliru tentang pendidikan seks. Pendidikan seks penting bagi anak-anak agar mereka mendapatkan informasi yang benar, akurat mengenai masalah seksual dan kesehatan reproduksi. Di sini saya memfokuskan penelitian saya. Yang pertama adalah bagaimana persepsi siswa terhadap pendidikan seks itu sendiri. Yang kedua adalah apa saja sumber yang digunakan untuk siswa memperoleh pendidikan seks. Yang ketiga adalah pengetahuan apa yang banyak dibutuhkan oleh siswa melalui sumber-sumber tersebut. Dan yang keempat adalah apakah kasus kekerasan seksual dialami oleh siswa SDN Bandungan 03 Kabupaten Semarang itu terjadi. Yang kelima adalah adakah perilaku menyimpang yang berhubungan dengan tindakan seksual pada siswa SDN Bandungan 03 Semarang. Tujuan penelitian saya di sini adalah untuk mengetahui persepsi siswa terhadap pendidikan seks. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui sumber apa sajakah yang digunakan oleh siswa untuk memperoleh pendidikan seks. Untuk mengetahui pengetahuan apa yang banyak dibutuhkan oleh siswa melalui sumber-sumber tersebut. Untuk mengetahui kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswa SDN Bandungan 03 Kabupaten Semarang. Yang kelima adalah untuk mengetahui perilaku menyimpang yang berhubungan dengan tindakan seksual pada siswa SDN Bandungan 03 Semarang. Di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit arti persepsi dan pendidikan seks dan meliputi keduanya. Persepsi itu sendiri adalah merupakan suatu proses pengamatan, tanggapan, dan penilaian seseorang terhadap objek, peristiwa, dan realitas kehidupan. Pendidikan seks itu sendiri adalah masalah yang mengajarkan, memberikan pengertian, dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh dan mulai memahami hal tersebut. Sedangkan persepsi pendidikan seks itu sendiri adalah suatu proses pengamatan, tanggapan, dan penilaian seseorang terhadap masalah-masalah yang menyangkut seks itu sendiri. Pendidikan seks dapat diperoleh dari 3 unsur. Yang pertama adalah keluarga, sekolah, dan guru itu sendiri. Di sini adalah
Tujuan pendidikan seks itu sendiri adalah yang pertama, memberikan pemahaman dengan benar-benar tentang materi pendidikan seks. Di antaranya adalah memahami organ reproduksi, identifikasi dewasa, kesehatan seksual, penyimpanan seks, kehamilan, persalinan, nifas, bersuci, dan perkawinan. Yang kedua adalah menepis pandangan banyak orang khalayak umum tentang pendidikan seks yang dianggap tabu, tidak seronok, atau tidak etis untuk disampaikan oleh anak-anak utamanya. Pemberian materi pendidikan seks disesuaikan dengan usia anak yang dapat menempatkan posisinya. Yang keempat adalah mampu mengantisipasi dampak buruk atau penyimpangan seks. Yang kelima adalah menjadi generasi yang sehat. Ruang lingkup pendidikan seks untuk anak usia sekolah dasar berbeda-beda dengan anak yang remaja ataupun anak yang dewasa. Pendidikan seks untuk anak usia sekolah dasar meliputi yang pertama adalah cara berpakaian anak laki-laki dan perempuan, dan yang kedua adalah organ reproduksi laki-laki dan perempuan, kondisi fisik laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah identitas, peranan jenis, menstruasi, dan pubertas, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah pendekatan penelitian itu sendiri. Yang pertama adalah pendekatan metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang. Jadi itu berlangsung saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Terus yang selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan persepsi siswa mengenai pendidikan seks pada siswa kelas atas SDN Bandungan 03 Semarang. Subjek yang digunakan penelitian ini adalah guru, siswa, orang tua, siswa kelas atas, orang tua pada sekolah SDN Bandungan 03 Semarang ini. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama wawancara, yang kedua adalah dokumentasi, yang ketiga observasi kepada murid atau orang tua dan guru. Di sini hasil penelitian saya adalah sebagian besar siswa belum mengetahui dan mengerti tentang pendidikan seks. Siswa mendapatkan pengertian pendidikan seks tidak langsung dari guru yang menyinggung sedikit tentang perbedaan jenis kelamin. Terakhir adalah kesimpulan hasil penelitian saya itu sendiri adalah yang pertama, melalui pendidikan seks, siswa mampu mengerahkan perilaku seksualnya agar tidak menyimpang dari norma yang ada serta dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dengan kata lain, siswa memandang pendidikan seks sebagai alat mencegah terjadinya pola penyalahgunaan seks. Siswa menganggap pendidikan seks mampu menjawab keingintahuan dari penasaran mereka akan segala hal yang berkaitan dengan seks. Oleh karena itu, siswa menganggap pendidikan seks sebagai kebutuhan yang mereka harus membutuhkan. Yang selanjutnya adalah sumber pendidikan seks yang digunakan oleh siswa adalah lingkungan keluarga maupun sekolah. Selain itu, siswa banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan seks dari media massa dan teman sebayanya. Karena sumber pendidikan tersebut dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terbuka, transparan kepada mereka. Yang ketiga adalah sumber pendidikan seks yang digunakan oleh siswa adalah lingkungan dan sebayanya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswa SDN Bandungan 03 tidak pernah terjadi atau tidak ada, walaupun lingkungannya dekat dengan lokalisasi, bahkan hanya berbatasan dengan pagar tembok. SDN Bandungan 3 belum ada gejala-gejala yang menunjukkan kekerasan seksual.
Yang kelima adalah perilaku menyimpang yang berhubungan dengan tindakan seksual pada siswa SDN Bandungan 03 Kabupaten Semarang belum pernah terjadi atau belum pernah ditemukan, utamanya di SDN Bandungan 03 Semarang ini. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.